Selamat pagi yang terhormat Ibu Tantina Haryati serta Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas D UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi mengenai sekuritas dilutif dan laba bersaham. Selamat pagi yang terhormat Ibu. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan mewakili untuk memperkenalkan anggota kelompok B yang terdiri dari Febiola Aura dengan NPM akhir 057, kemudian saya sendiri Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152, kemudian ada Rini Setiawati dengan NPM akhir 317, dan ada Rizky Eko dengan NPM akhir 278. Saya Febiola Aura Hizdia dengan NPM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dilutif securities dan compensation plans. Yang pertama ada hutang dan ekuitas, kedua konversi utang, ketiga konversi saham preferensi, keempat berbagi waran, dan yang kelima ada akuntansi untuk kompensasi saham. Selanjutnya yaitu komputasi earning per share. Terdapat sederhana struktur permodalan dan kompleks struktur permodalan. Saya Febiola Aura Hizdia. Dilutif. Dilutif ini terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Yang kedua yaitu hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya, atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Dilutif. Selanjutnya yaitu konversi utang. Ada dua alasan utama perusahaan dalam konversi. Yang pertama yaitu memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Kedua, banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian konvertibel dicantumkan. Hak istimewa atau privilege konversi membuat para investor bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan penerbitan hutang secara normal. Selanjutnya yaitu konversi utang. Ada dua alasan utama. Selanjutnya yaitu convertible debt. Implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa. Yang pertama, menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik, kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga, akhirnya mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Selanjutnya yaitu konversi saham preference. Konversi saham preference termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Yang pertama, konversi saham preference yang dilaporkan sebagai bahan dari ekuitas. Yang kedua, ketika saham preference yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian diakui. Contoh konversi saham preference. Perusahaan Moores menerbitkan 1000 saham preference konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash 1000 dikali $200 yaitu 200.000. Share capital preference 1000 dikali $1 yaitu 1000. Share premium conversion equity yaitu 199.000 didapat dari 200.000 dikurangi 1000. Saham waran. Waran adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi, yaitu pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda seperti obligasi atau saham preferen. Seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas. 2. Pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut.
3. Waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Saham waran. Waran adalah hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham pemegang saham yang ada memiliki hak pemesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Lalu rencana kompensasi. Berbagai opsi memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasi yang efektif adalah 1. Dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Lalu yang kedua, memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu rencana kompensasi. 2. Isu akuntansi utama yaitu 1. Bagaimana menentukan beban kompensasi. 2. Periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Lalu menentukan beban. Biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Lalu mengalokasikan biaya kompensasi selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Akuntansi untuk kompensasi saham, saham terbatas. Pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji sampai vesting terjadi. Keuntungannya tidak pernah menjadi tidak berharga, lalu umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada dan sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Lalu pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki 1 atau lebih saham, pengaturan pembayaran harus mengungkapkan 1. Sifat dan luas pengaturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. Lalu bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Lalu yang terakhir, pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan, rugi selama periode dan posisi keuangan. Akuntansi untuk kompensasi. Selanjutnya, saya Gabriela Vladarin Roja dengan NPM Mahir 152 akan menjelaskan mengenai laba per saham atau earning per share. Jadi laba ini diperoleh dari setiap lembar saham. Nah, ketentuannya perusahaan itu melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Nah, apabila laporan laba rugi itu berisi operasional yang harus dihentikan atau discontinued operation, maka perusahaan itu juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan dari laba bersihnya di bagian depan laporan laba rugi tersebut. Contohnya itu seperti earning per share, kemudian ada income from continued operation sebesar 4 euro, kemudian ada loss from discontinued operation net of tax. Nah, itu nanti dikurangi, jadi ketemu net income sebesar 3,4 euro. Selanjutnya lalu ada laba per saham struktur ekuitas. Nah, itu terdiri dari 3. Yang pertama ada struktur ekuitas sederhana, itu hanya terdiri dari saham biasa dan mungkin saham preferen. Tidak ada potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Kemudian yang kedua ada struktur ekuitas kompleks. Nah, itu meliputi sekuritas yang dapat memberi dampak dilutif terhadap laba per saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kemudian ada dilutif. Dilutif itu sendiri itu bermakna kemampuan mempengaruhi LPS ke arah yang lebih rendah. Lalu ada laba per saham. Selanjutnya ada LPS struktur ekuitas sederhana. Nah, itu yang pertama ada dividen saham preferen. Jadi itu mengurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferen untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, untuk rumusnya sendiri itu earning per share sama dengan net income dikurangi preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Nah, dividen preferen itu termasuk yang berasal dari saham preferen berjenis kumulatif, baik yang diumumkan maupun tidak. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jadi perusahaan itu harus menghitung rata-rata tertimbang saham dari bagian periode saham tersebut beredar. Nah, apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan itu harus melakukan perhitungan kembali
jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen saham ataupun saat dilakukannya pemecahan saham. Nah, di sini ada contoh Frank itu memiliki perubahan pada saham biasa dalam 1 tahun. Jadi dari awalnya itu tanggal 1 Januari ada beginning balance, share outstandingnya itu sebesar 90.000. Kemudian bulan April tanggal 1 issued itu diterbitkan 30.000 secara tunai. Jadi itu ditambahkan dari tanggal 1 Januari dan 1 April menjadi 120.000. Kemudian 1 Juli itu membeli 39.000. Nah, itu dikurangi dari 120.000 dikurangi 39.000 jadi 81.000. Kemudian November itu melakukan issued sebesar 60.000. Jadi 81.000 tadi ditambahkan dengan 60.000 dan hasilnya pada 31 Desember ending balance-nya sebesar 141.000. Lalu rata-rata tertimbangnya itu dari Januari sampai April itu share outstandingnya 90.000, kemudian fraction of year-nya itu 3/12. Jadi weighted share-nya itu dari 90.000 dikali 3/12 yang hasilnya 22.500. Kemudian dari 1 April sampai 1 Juli itu share outstandingnya sebesar 120.000. Kemudian fraction of year 3/12. Nah, weighted share-nya itu 120.000 dikali 3/12 yang menghasilkan 30.000. Selanjutnya dari 1 Juli sampai 1 November itu share outstandingnya 81.000. Kemudian fraction of year itu 4/12. Jadi 81.000 dibagi 4/12 yang menghasilkan 27.000. Kemudian 1 November sampai 31 Desember share outstandingnya sebesar 141.000. Fraction of year-nya 2/12. Jadi weighted share-nya 141.000 dikali 2/12 hasilnya 23.500. Jadi dari 22.500 sampai 23.500 yang sudah ditemukan tadi itu di total hasilnya 103.000. Itu merupakan weighted average ordinary share outstanding. Selanjutnya kita masuk ke laba bersaham dilusian, di mana itu ada struktur ekuitas kompleks. Itu terjadi apabila perusahaan itu memiliki yang pertama ada sekuritas dapat dikonversi, kemudian opsi, warrant, atau hak lain atau ekuivalen, di mana pada saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan maka akan mendilusi laba per saham. Nah, perusahaan itu menyajikan laba per saham dasar maupun laba per saham dilusian. Kemudian laba per saham dilusian itu meliputi dampak dari seluruh potensi pendilusi saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, untuk basic EPS itu terdiri dari net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan weighted average share outstanding. Nah, sedangkan diluted EPS itu terdiri dari net income dikurangi preference dividend dibagi dengan weighted average share outstanding, kemudian dikurangi dengan impact of convertibles, lalu dikurangi dengan impact of option warrants and other dilutive securities. Nah, jadi perusahaan itu tidak perlu melaporkan LPS dilusian apabila struktur ekuitas mereka itu bersifat anti-dilutif. Selanjutnya kita masuk ke laba bersaham dilusian. Selanjutnya ada LPS dilusian sekuritas konversi, di mana itu mengukur dampak dilutif dari potensi sekuritas dapat dikonversi terhadap LPS dengan menggunakan metode jika dikonversi atau if converted method. Jadi pada obligasi itu dapat dikonversi, metode ini tuh menggunakan asumsi. Yang pertama adalah konversi itu dilakukan pada awal periode atau pada saat yang sama dengan penerbitan sekuritas apabila diterbitkan dalam satu periode. Lalu memperhitungkan pajak yang terkait atau neto pajak. Selanjutnya ada LPS dilusian opsi dan warrant.
Nah, mengukur dampak potensi dilutif dari sekuritas dapat dikonversi dengan menggunakan metode saham treasury. Nah, metode ini tuh mengasumsikan yang pertama, jika perusahaan itu melakukan hak opsi dan warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan mana yang lebih dulu. Kemudian, yang kedua ada perusahaan itu menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan warrant untuk membeli saham biasa sebagai saham treasury. Kemudian ada LPS Dilution Information tambahan. Yang pertama itu ada penerbitan saham dengan syarat saham biasa itu dapat diterbitkan untuk mendapatkan sedikit uang tunai atau bahkan tanpa uang tunai dengan mempertimbangkan pemenuhan kondisi khusus dalam perjanjian saham bersyarat. Kemudian yang kedua ada meninjau kembali anti dilusian, itu mengabaikan sekuritas anti dilusian dalam segala perhitungan LPS dilusian. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan LPS. Jadi itu suatu perusahaan tuh harus menunjukkan jumlah per lembar atas. Yang pertama itu ada laba dari operasi dilanjutkan atau income from continuing operation. Lalu yang kedua ada operasi dihentikan atau discontinue operation. Dan yang ketiga ada laba bersih atau net income. Jadi jumlah per lembar untuk operasi itu dihentikan harus disajikan di bagian depan laporan laba rugi atau di dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada LPS Dilution. Penyajian LPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba bersaham untuk yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang kedua, dihentikan operasi. Yang ketiga, laba bersih. Laba bersaham untuk dioperasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan. Penyajian LPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan Stop Appreciation Right atau SARS. Yang pertama, perusahaan memberikan eksekutif hak untuk menerima kompensasi yang sama dengan apresiasi berbagi. Yang kedua, apresiasi saham kelebihan dari harga pasar saham pada tanggal latihan lebih dari harga pradidirikan. Yang ketiga, perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Yang keempat, akuntansi untuk saham penghargaan hak tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Stock Appreciation Right atau SAR, Share Based Equity Awards. Perusahaan mengklasifikasikan LAK sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal latihan pemegang saham menerima dari perusahaan pada saat latihan. Pemegang saham menerima jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham. Lalu pada tanggal hibah, perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama periode pelayanan karyawan. Share Based Equity Award, Share Based Liability Awards. Perusahaan mengklasifikasikan LAK sebagai penghargaan tanggung jawab jika pada tanggal vesting dudukan memperoleh bayaran tunai. Yang pertama, mengukur nilai wajar perusahaan pada tanggal layanan. Kedua, remeasure nilai wajar setiap periode pelaporan sampai pembayaran kompensasi diselesaikan. Menyesuaikan harga saham setiap periode untuk pembayaran kompensasi berbasis saham tersebut. Yang ketiga, setelah periode layanan selesai, menentukan beda layanan kompensasi. Periode berikutnya yang pro rata-rata untuk perubahan penuh dalam harga pasar sebagai penyesuaian atas beban kompensasi. Lalu ada diluted earning per share, langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. Yang pertama, menentukan untuk setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi latihan atau konversi. Yang kedua, peringkat hasil dari langkah 1 dari terkecil hingga terbesar efek laba per saham. Yang ketiga, dimulai dengan pendapatan per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Menghitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek saham terkecil per dari langkah 2. Yang keempat, lanjutkan proses ini begitu lama karena masing-masing dihitung laba per saham lebih kecil dari sebelumnya. Lalu ada diluted earning. Sekian presentasi dari kelompok B. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari